Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Fahira, NIM 2020070088 dari kelas 3B PGSD STKIP Taman Siswa Bima. Saya menyelesaikan tugas dari dosen Putri Surya Damayanti NPD dengan tema memahami hubungan gaya, gerak, dan energi serta fungsinya. Apa sih hubungan gaya, gerak, dan energi? Nah, gaya adalah kemampuan untuk menggerakkan sesuatu dengan kata lain gerak, dihasilkan oleh gaya. Energi adalah besarnya gaya dikali jarak, dengan kata lain gaya ada karena terdapat energi. Secara singkat dijelaskan, energi, gaya, gerak. Semakin besar energi, semakin besar gaya juga gerakan geraknya. Ketiganya sangat berkaitan sehingga bisa dikatakan energi menghasilkan gerak. Nah, hubungan antara gaya dan gerak dapat dibuktikan dengan model jungkat-jungkit, ketapel, dan traktor pegas. Jungkat-jungkit mempunyai 3 bagian penting, yaitu titik tumpu, beban, dan kuasa. Jungkat-jungkit dapat memperbesar gaya dilakukan pada kuasa. Gerak jungkat-jungkit dipengaruhi oleh gaya gravitasi atau berat benda. Nah, selanjutnya ketapel. Ketapel menggunakan karet yang lentur untuk melontarkan benda. Gaya yang bekerja pada ketapel adalah gaya pegas. Traktor pegas bekerja menggunakan gaya pegas. Nah, selanjutnya kita masuk pada energi. Energi adalah kemampuan sebuah benda untuk melakukan kerja. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Berikut penjelasan mengenai hubungan antara gaya dan energi. A. Gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Gaya dapat menimbulkan perubahan gerak atau perubahan kecepatan. Meja yang didorong dapat bergerak karena dapat gaya dorong. Jadi, adanya gaya mempengaruhi gerak suatu benda. Alat yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya gaya disebut dinamometer. Satuannya adalah Newton. Gaya dapat mempengaruhi keadaan suatu benda antara lain sebagai berikut. 1. Gaya dapat menyebabkan benda bergerak. Menurut cara kerja, gaya dapat dibedakan menjadi gaya dorong dan gaya tarik. Gaya dorong dapat diamati ketika mendorong mobil yang mogok atau menendang bola. Pada saat mendorong mobil dan menendang bola berarti orang tersebut sedang memberikan gaya dorong. Gaya tarik dapat diamati pada saat menarik gerobak, pasir, atau bermain tarik tambang. Pada kedua kegiatan tersebut, mereka sedang memberikan gaya tarik pada gerobak dan tambang. 2. Gaya dapat mengubah gerak benda. Perubahan-perubahan pada benda meliputi benda diam menjadi gerak, benda yang bergerak menjadi berubah arah geraknya, dan benda yang bergerak menjadi diam. Contoh bergerak menjadi diam adalah saat ngerem sepeda. 3. Gaya dapat menyebabkan perubahan bentuk benda. Contoh kegiatan yang menunjukkan gaya dapat mengubah bentuk benda antara lain membuat asbak dari tanah liat atau plastisin, memecahkan celengan, karet gelang dibentuk lingkaran jika ditarik maka bentuknya menjadi beda. Balon udara apabila ditekan juga berubah bentuk, dan peristiwa rusaknya mobil karena peristiwa tabrakan. Nah, selanjutnya macam-macam gaya. Secara garis besar, gaya terbagi menjadi 2, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang langsung mengenai benda. Gaya tak sentuh yaitu gaya yang dikenakan pada suatu benda tetapi tidak menyentuh bendanya.
Dari kedua jenis gaya tersebut, jenis-jenis gaya terperinci menjadi 1. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang elastis. Gaya pegas menyangkut dua gaya, yaitu tarikan dan dorongan. Contohnya, penjepit kertas yang ditekan, karet gelang yang ditarik. Gaya listrik. Selanjutnya gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan karena adanya aliran listrik. Misalnya, penggaris plastik yang digosok dengan kain wol dapat menarik sobekan kertas kecil. Selanjutnya gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Jika kita melempar benda ke atas, maka kecepatan jatuh benda tersebut akan lebih cepat jika mendekati bumi karena pengaruh gaya gravitasi bumi. Misalnya, buah kelapa jatuh ke bawah karena adanya pengaruh gaya gravitasi bumi. Selanjutnya, gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan karena adanya tarikan magnet terhadap benda-benda yang terbuat dari logam. Misalnya, magnet batang yang didekatkan pada kumpulan paku sehingga dapat tertarik. Contoh, benda yang tidak bersifat magnetis pada umumnya benda yang terbuat dari plastik, kayu, dan karet. Selanjutnya gaya gesek adalah gaya yang terjadi akibat dua permukaan benda yang saling bergesekan. Semakin halus permukaan, semakin kecil gaya gesek, dan sebaliknya semakin besar permukaan, gaya geseknya semakin besar. Misalnya, gesekan antara karet rem dengan pelek roda sepeda. Gesekan antara ban sepeda dengan permukaan jalan. Mengasah pisau menggunakan gerinda. Selanjutnya gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan. Contohnya, gaya otot yaitu gerobak ditarik manusia, pedati ditarik kuda. Gaya mesin adalah gaya yang ditimbulkan oleh mesin, misalnya mobil dan sepeda motor dapat melaju kencang. Gaya ampung adalah gaya yang diberikan oleh air. Gaya ampung dipengaruhi volume benda. Makin besar volume benda, makin besar gaya yang diberikan air. B. Energi. Energi diartikan sebagai kemampuan suatu benda dalam melakukan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara gaya dan energi. Dalam seharian, energi disebut tenaga. Energi yang dimiliki batu yang terlontar disebut energi gerak atau energi kinetik. Jadi, semua benda yang bergerak memiliki energi kinetik. Misal, mobil melaju, orang berlari, atau bola melambung. Berikut adalah beberapa jenis energi yang ada di sekitar kita. 1. Energi potensial, yaitu energi yang dipengaruhi oleh gaya. Contohnya, pada karet ketapel terdapat energi potensial pegas, dan pada permainan jungkat-jungkit terdapat energi potensial gravitasi. 2. Energi kinetik, yaitu energi gerak. Semua benda sedang bergerak memiliki energi kinetik. Selanjutnya, energi panas, yaitu energi dalam bentuk panas. Energi panas juga disebut energi kalor. Selanjutnya, energi panas berasal dari matahari, api, ataupun benda panas lainnya. Selanjutnya, energi kimia, yaitu energi yang timbul akibat reaksi kimia. Contohnya, energi kimia di dalam tubuh kita. Energi tersebut berasal dari pembakaran bahan makanan. Kita menggunakannya untuk bergerak. Contoh lainnya adalah energi kimia dalam bahan bakar. Energi tersebut menggunakan untuk menjalankan mesin. Contohnya mobil, motor, pesawat terbang.
Selanjutnya energi listrik, yaitu energi yang dimiliki arus listrik. Energi listrik merupakan energi yang paling banyak digunakan. Energi listrik akan kalian pelajari lebih jelas di bab selanjutnya. Selanjutnya energi bunyi. Selanjutnya energi bunyi, yaitu energi yang dimiliki oleh bunyi. Kita dapat membuktikan bahwa bunyi mempunyai energi. Saat mendengar bunyi sangat keras, telinga kita menjadi sakit. Bunyi pesawat terbang rendah, bunyi pesawat jet yang terbang rendah dapat memecahkan kaca jendela. Ketika mendorong meja, kita memberikan gaya. Gaya dapat berupa dorongan atau tarikan. Ketika kita mendorong meja, kita dapat memberikan gaya. Gaya dapat berupa dorongan atau tarikan. Kita memberikan gaya pada meja agar meja bergerak. Meja dikatakan bergerak jika terjadi perubahan posisinya. Sesuatu yang menyebabkan kita menghasilkan gaya dinamakan energi. Sekian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.